Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri judul nasib manusia. Saudara-saudara, apakah nasib itu? Bagaimana pandangan saudara sebagai anak-anak Tuhan tentang nasib? Saudara, ada banyak orang punya konsep yang salah tentang nasib. Ada banyak orang berkata semua sudah digariskan oleh Tuhan. Ada juga yang berkata mungkin sudah nasib saya kalau saya menjadi istri simpanan. Mungkin sudah nasib saya kawin cerai. Mungkin sudah nasib saya masuk penjara. Bapak Ibu keluargaku, kesalahan dan dosa yang mereka lakukan itu ditimpakan kepada satu nama yang namanya nasib. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pandangan yang keliru tentang nasib. Saya sebagai hamba Allah, saya katakan bahwa semua orang punya tanggung jawab. Jangan karena kesalahan kita, jangan karena dosa dan kejahatan kita, lalu kita salahkan nasib. Bapak Ibu, itu pemahaman yang keliru. Mari kita akan belajar pagi ini sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang nasib. Saudara-saudara sekalian, saya menulis nasib itu adalah rencana Tuhan yang indah di dalam firman-Nya. Bilang amin. Saudara, semua firman Allah yang dituliskan, semua firman Allah yang disampaikan itu punya rencana yang indah, dan itu harus menjadi bagian hidup kita, dan itu adalah nasib kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, saya berpendapat nasib itu adalah panggilan Tuhan yang perlu kita responi dalam ketaatan. Kalau Allah memanggil kita, mari kita responi dengan penuh ketaatan, maka akan ada rancangan yang indah yang Tuhan genapi dalam diri kita. Lalu yang ketiga, nasib itu adalah kehendak Tuhan yang perlu kita jalani dengan kesungguhan. Dan nasib itu bicara mengenai janji-janji Tuhan yang kita imani dan kita genapi dalam setiap hal yang kita lakukan bersama-sama dengan kekuatan Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai nasib dalam konteks Kristen, maka nasib adalah rancangan-rancangan indah yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Nah, Raja Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 5, ini adalah sebuah keluhan, sebuah sungut-sungut yang Salomo sampaikan, bahwa Salomo berpikir nasib dia sama dengan nasib orang-orang bodoh, dan dia mengeluh, percuma aku menjadi orang yang berhikmat. Saudara-saudara, Salomo belum punya pengertian tentang nasib dalam kebenaran firman Allah. Pagi ini mari kita akan belajar bagaimana kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, dan kita memiliki nasib yang baik sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, yang pertama saya menulis, supaya kita punya nasib yang baik, mari lakukan segala sesuatu dengan tulus. Tulus. Yesus Kristus melayani dengan tulus. Dia Raja, dia Allah, tapi dia melayani dengan tulus, karena ketulusan sumber keberuntungan. Ketulusan akan mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, mari kita memandang Tuhan dalam segala hal. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan memandang kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita miliki mimpi yang besar dan tekun menjalani hari-hari. Orang punya mimpi tapi tidak tekun, nonsen, nol besar. Karena itu, supaya nasib kita baik, punya mimpi yang besar, punya target yang besar, tapi kita juga harus tekun dan giat menjalani hari-hari. Dan yang keempat saudara, mari selalu berjaga-jaga
berdoa andalkan Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Percayalah, rancangan Tuhan indah dalam hidupmu, maka engkau akan berkata, nasibku penuh dengan berkat Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.